Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita jumpa lagi di semester 5, yang tepatnya pada mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan. Oke, pada sore hari ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang maksudnya, yang akan menyampaikan materi yang pertama yang berjudulkan media cetak dan teks. Dalam materi yang pertama kali ini kita akan menyediakan, atau kami dari kelompok 6 akan menyediakan subbab yang terdiri dari 5 subbab. Yang pertama ialah konsep dari media cetak, yang kedua karakteristik dari media cetak, yang ketiga manfaat dari media cetak, yang keempat klasifikasi dari media cetak, yang kelima ialah kelebihan dan kekurangan dari media. Yang pertama, saya akan menyampaikan konsep dari media cetak. Dalam konsep media cetak ini terbagi menjadi dua, yakni pengertian dan sejarahnya. Saya akan menyampaikan yang pengertian. Sebelum kita jauh mengetahui atau mempelajari tentang media cetak, kita harus mengetahui apa itu media cetak, apa yang dinamakan media cetak. Media cetak itu ialah segala barang sesuatu yang dicetak, yang digunakan untuk mengirim pesan, ya, yang segala suatu barang yang digunakan untuk menyampaikan atau mengirim pesan. Contohkan yang bisa dicontohkan seperti surat kabar atau yang seperti yang diungkapkan oleh Daryanto. Dia mengungkapkan bahwa media cetak itu menyediakan suatu cerita yang sederhana yang dapat ditangkap dan difahami isinya, sehingga dapat digemari atau disenangi oleh anak-anak dan orang dewasa. Dan selanjutnya, sejarah dari media cetak akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang kedua yaitu adalah sejarah media cetak. Media cetak merupakan media massa yang memiliki sejarah panjang. Ia ada sebelum radio, televisi, dan internet. Memories Disc Novels adalah media cetak pertama yang masuk ke Indonesia, yaitu pada tahun 1615. Dan koran merupakan salah satu dari 5 besar media tradisional. Peringkat ini berdasarkan pada banyaknya pembaca atau pendengar atau audiennya. Penemu pertama media cetak adalah Johannes Gutenberg pada tahun 1455, terutama di negara Eropa. Perkembangan awal terlihat dari penggunaan daun atau tanah liat sebagai medium, bentuk dari media sampai percetakan. Gutenberg mulai mencetak Bibel melalui teknologi cetak yang telah ditemukannya. Teknologi mesin cetak Gutenberg mendorong juga peningkatan produksi buku menjadi hitungan yang tidak sedikit. Teknologi percetakan sendiri menciptakan momentum yang justru menjadikan teknologi ini semakin mendorong dirinya untuk berkembang lebih jauh. Lanjutan dari perkembangan awal media cetak adalah di mana perkembangan teknologi yang belum berkembang, yaitu media cetak dibuat memakai mesin tik untuk membuat suatu iklan produk, sedangkan gambar-gambar atau animasi yang memperbagus iklan produk itu dibuat secara manual dengan menggunakan pena. Tanda-tanda perkembangan media cetak adalah melek huruf atau kemampuan untuk membaca dan menulis. Memang melek huruf ini adalah kondisi yang dipunyai oleh kaum elit. Bahasa yang berkembang pun hanya beberapa bahasa pokok, bahasa Latin misalnya. Perkembangan pendidikan pada abad 14 juga mendorong perkembangan orang yang melek huruf. Perkembangan media cetak sekarang yaitu didukungnya perkembangan teknologi yang sudah berkembang, sehingga dapat memudahkan orang untuk membuat suatu iklan yang lebih kreatif dan atraktif. Karakteristik media cetak dan teks. Yang pertama, teks dibaca secara linier. Yang kedua, ditampilkan secara statis atau diam. Yang ketiga, berorientasi atau berpusat pada pembelajaran.
media cetak baik koran atau majalah relatif lebih jelas siapa masyarakat yang mengonsumsinya. Yang kelima, kritik sosial yang disampaikan melalui media cetak akan lebih berbobot atau lebih efektif. Yang keenam, media cetak lebih bersifat fleksibel, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa dibaca kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi media cetak. Namun, saya akan menjelaskan klasifikasi media secara umum terlebih dahulu. Menurut Rudy Bates mengelompokkan media dalam beberapa klasifikasi. Nah, yang pertama adalah media audiovisual gerak. Yang kedua adalah media audiovisual diam. Yang ketiga adalah media audio semi gerak. Yang keempat adalah media visual gerak. Yang kelima adalah media visual diam. Yang keenam adalah media visual semi gerak. Yang terakhir adalah media cetak. Nah, media cetak ini adalah media yang terdiri dari beberapa lembar kertas yang terisi dengan sejumlah kata, kalimat, dan wacana yang ditata rapi dengan berisikan informasi, ilmu pengetahuan, lowongan pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, adapun jenis dari media cetak ini adalah pertama, surat kabar. Nah, adapun fungsi dari surat kabar adalah untuk menyiarkan berita, memberikan komentar terhadap suatu informasi, menghibur pembaca, dan lain sebagainya. Jenis yang kedua adalah berupa majalah. Fungsi dari majalah adalah sebagai media komunikasi, sebagai penyalur aspirasi setiap orang, sebagai media peningkat kreativitas, dan sebagai penghibur. Jenis yang ketiga adalah berupa tabloid. Fungsi dari tabloid adalah untuk menginformasikan, untuk mendidik, dan untuk hiburan. Jenis selanjutnya adalah berupa buku teks, di mana fungsi dari buku teks ini adalah sebagai alat bantu seseorang untuk memahami dan belajar dari suatu hal. Jenis yang keenam adalah berupa newsletter. Ya, fungsi dari newsletter ini adalah memotivasi karyawan anggota atau dalam suatu perusahaan dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap suatu organisasi. Jenis yang terakhir adalah berupa buletin, di mana fungsi dari buletin ini adalah untuk memberikan informasi mengenai suatu hal yang diselenggarakan di lingkungan. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai klasifikasi media cetak. Yang selanjutnya kawan-kawan, manfaat media cetak dan teks. Media cetak itu dapat diartikan sebagai sekumpulan bahan-bahan yang dicetak di atas lembaran kertas dan sering digunakan untuk keperluan memperoleh informasi dan pengetahuan bagi pembacanya atau penggunanya. Media cetak terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna dan berhalaman putih dengan fungsi utama untuk memberikan informasi atau menghibur. Jadi ini fungsi utama atau manfaat utamanya yaitu memberikan informasi atau menghibur para pembaca dan penggunanya. Beragam media cetak amat digunakan sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari, misalnya buku yang merupakan ragam media cetak yang banyak sekali digunakan di masyarakat dan berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sampai saat ini. Penggunaan media cetak sebagai media yang kerap digunakan dalam aktivitas belajar dan pembelajaran dapat memberikan beberapa manfaat penggunanya atau pembacanya, yakni antara lain yang pertama, menyampaikan informasi dan pengetahuan yang diperuntukkan untuk pembacanya. Yang kedua, memotivasi terciptanya perilaku tertentu dalam diri pembaca.
Dan yang terakhir, memberikan instruksi atau arahan bagi pembaca tentang melakukan suatu aktivitas. Baik, itu tadi merupakan manfaat dari media cetak. Baik, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan media cetak. Setiap media pasti mempunyai kelebihan ataupun kekurangan masing-masing, seperti halnya media cetak. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, media cetak itu barangnya lebih awet atau daya tahan barang lebih kuat, sehingga lebih awet. Yang selanjutnya, kelebihannya yaitu hasil cetakan permanen dan dapat disimpan, sehingga pembaca bisa membacanya berulang kali. Kelebihan yang selanjutnya yaitu seperti surat kabar, dalam periodisasi penerbitannya itu setiap hari, sehingga informasi yang didapat si pembaca bisa lengkap secara berkesinambungan. Yang kelebihan yang selanjutnya yaitu media cetak itu biasanya informasinya lebih lengkap dan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan karena sudah diterbitkan. Nah, untuk kelemahannya yaitu dalam media cetak itu sebenarnya kelebihan dari media elektronik. Kelemahannya media cetak yang pertama yaitu lambat dan tidak langsung. Maksudnya yaitu informasi yang didapat itu lambat dan tidak update, sehingga si pembaca kekurangan atau mengalami keterlambatan dalam menerima informasi. Yang selanjutnya, keterlambatannya yaitu tidak akrab. Maksudnya di sini adalah tidak akrab adalah si penulis berita dalam media cetak itu tidak mengenal siapa pembacanya, atau pembaca itu tidak mengenal atau tidak akrab siapa penerbitnya. Berbeda dengan media elektronik seperti radio ataupun televisi yang penyiarnya itu kadang si pembaca terkenal, si pembaca mengenalnya, sehingga menjadi akrab, dan ini dapat menjadi daya tarik tersendiri dalam membaca berita. Kelemahan yang selanjutnya yaitu tidak fleksibel. Nah, berbeda dengan media elektronik yang dapat dibawa di mana saja, dapat kita baca kapan saja, sehingga media elektronik ini lebih fleksibel dibandingkan media cetak yang sangat tidak fleksibel dalam pembawaannya. Mungkin seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.